di setiap daerah itu punya akses internet yang baik sehingga mereka memperoleh informasi dengan cepat, ya kan. Akan tetapi hari ini ya itu di mana, Pak? Saya juga bingung ini, Pak Gubernur, tolonglah Pak Gubernur. Selamat malam Bung Iin. Selamat malam Bung Idris. Jadi pemirsa, hari ini saya ketemu tokoh muda. Ini tokoh muda yang luar biasa tentunya, yang sungguh mungkin barangkali ya petinggi-petinggi pejabat Jambi khawatir juga terhadap saudara kita yang ini nih. Bung Idris terlalu berlebihan. Nah, ini kan artinya gini, In. Karena selama ini, In, kritik pedas terhadap pemerintah itu belum terjadi di era Bapak Al-Haris, mungkin selaku Gubernur Jambi. Hari ini saya sengaja manggil In, ya kan? Artinya pingin tahu sejauh apa, ya kan? Kok sebegitunya mengkritik Gubernur Jambi saat sekarang yang lagi menjalankan tugasnya, mungkin bagi saya ya, atau mungkin bagi yang lain kita nggak tahu. Bagi saya mungkin nama-naman saja. Mungkin hari ini saudara kita, adik kita ini juga aktivis Jambi ya, selalu mengkritisi kinerja Gubernur Jambi. Yang konon ada program-program gubernur yang tidak terrealisasi sesuai isi janji-janji kampanyenya. Saya ingin tahu ya. Sampai mungkin sempat viral lah Iin waktu itu. Ada istilah the king of pengicu. Tapi sebelum ke sana ingin tahu dulu ini. Maksudnya apa itu ini? Terima kasih Bung Idris atas undangannya hadir dengan podcast Bung Idris bincang kita yang sangat luar biasa ini. Saya pikir salah satu kanal YouTube yang hari ini selalu trending di Provinsi Jambi. Pertama Bung Idris, prinsipnya saya dengan pemerintahan Provinsi Jambi ini yang hari ini Gubernur Bapak Al-Haris dalam program-program yang memang itu baik bagi masyarakat, kita mendukung. Akan tetapi dengan program-program yang dijanjikan pada visi misinya dan tidak realisasi dan jauh panggang dari api istilahnya kan, itu tetap harus kita ingatkan beliau agar beliau tetap mengingat janji-janji politik, visi misi yang dia gagas pada saat pemilihan gubernur kemarin itu. Ya, saya pikir itu penting agar pemerintahan Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Pak Gubernur hari ini ya, Haris yang lebih dekat kita kenal ya kan, sesuai role kepemimpinan yang tertuang pada visi misi yang disusun oleh beliau pada saat pemilihan gubernur kemarin gitu Bung Idris. Ya, arahnya langsung mengukur. Ini kan saudara ini kan pernah langsung menganggap ini, mohon maaf tanda kutip, langsung mungkin apa istilah bahasanya itu, mungkin respect atau apa, mungkin ingin ngomong seolah memberikan suatu beban dalam pikiran dia tuh, lu ini seorang penipu, ibarat begitu istilah tanda kutip ya, ya kan? Maka muncul bahasa yang luar biasa, the king of pengicu itu, ya kan? Itu tercetus. Ingin mencetuskan itu apa maksud dan tujuan tadi selain yang ingin sampaikan barusan? Pertama memang the king of pengicu itu kan tidak menjustifikasi bahwa kepada perorangan ya kan, atau gubernur atau yang lain kan, tapi kan istilah the king of pengicu itu kan muncul pada saat demonstrasi yang terjadi di kantor DPR. Yang situ yang saya tangkap dari analisa saya bahwa dari janji-janji yang diberikan pada saat kontestasi Pilgub dan kita nilai dalam perjalanan kurang lebih satu tahun lebih kepemimpinan Pak Gubernur hari ini, dari visi misi itu saya pikir masih banyak yang harus beliau tepati ya kan, yang harus direalisasikan agar tidak muncul istilah the king of pengicu dari masyarakat gitu kan. Saya pikir istilah itu bukan dari saya ya pada saat itu, akan tapi saya juga ikut berkata bahwa
the king of pengicuh juga gitu kan. Arti semacam animo lah ya. Ya, animo yang muncul dari masyarakat yang itu iya. sempat viral di Provinsi Jambi. Saya pikir itu salah satu hal yang muncul dari masyarakat, karena memang kalau kita boleh cermati, mungkin ada analisis subjektivitas saya ya kan, melihat dari program-program yang disusun melalui RPJMD, kemudian tertuang program visi misi Jambi Mantap yang tertuang di RPJMD gitu kan, dan dengan program-program yang hari ini direalisasikan itu tidak mencerminkan jauh dari hal-hal yang dijanjikan pada visi misi Jambi Mantap. Apa poin kenapa saya pikir itu jauh? Ya, kita ambil salah satu contoh Dumisake kan. Dumisake yang digagas oleh Pak Gubernur hari ini pada saat itu adalah 2 miliar satu kecamatan, bantuan tunai 2 miliar transfer ke kecamatan, dan itu diserahkan. Emang nggak berjalan apa? Kalau hari ini nggak berjalan Dumisake-nya ya kan, dengan bantuan 2 miliarnya, bantuan 2 miliar kecamatan, karena memang ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak membolehkan bantuan langsung ke kecamatan tunai 2 miliar. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua juga yang dijanjikan adalah pembangunan 1000 tower ya kan. Coba sebutkan satu saja tower yang dibangun oleh Hal Haris hari ini. Itu nggak ada. Nonsen itu. Nggak ada, karena memang bukan kewenangan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun tower tersebut. Dan APBD kita pun tidak akan mampu mengcover 1000 tower tersebut untuk dibangun sampai dengan periodisasi tahun 2024. Nah, satu lagi terakhir, bahwa hal yang menjadi penting hari ini untuk kita bangun di masyarakat, itu salah satu yang juga tertuang pada visi misinya Pak Gubernur hari ini adalah memantapkan perekonomian masyarakat. Nah, saya pikir pasca pandemi ya kan, pasca pandemi tentu tingkat kemiskinan meningkat, dan itu dibuktikan dengan data BPS tahun 2021. Ya, kurang lebih 5.600 orang itu meningkat dari 5.600 orang itu dari tahun sebelumnya. Dari angka kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat 5.600 orang. Nah, ini bukti bahwa harus diselesaikan persoalan ini. Nah, hari ini program-program yang kita lihat yang heboh juga adalah program-program multi-years mega proyek yang itu saya pikir tidak terlalu berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat kalangan bawah. Nah, saya berharap betul pada posisi pasca pandemi Bapak Gubernur memang konsentrasi untuk memperbaiki ekonomi masyarakat kalangan bawah. Ya, seperti program-program ekonomi kerakyatan lah gitu kan. Yang memang itu membantu masyarakat mandiri secara ekonomi. Nah, apalagi hari ini kita beberapa waktu yang lalu langsung di-warning Bapak Presiden bahwa Jambi hati-hati katanya kan. Tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia. Ini saya pikir cambukan atau pukulan bagi pemerintah Provinsi Jambi, terutama Bapak Gubernur, untuk benar-benar fokus memperbaiki ekonomi masyarakat gitu kan. Nah, hal ini kan tentu tidak akan bisa selesai hanya dengan pembangunan mega proyek yang besar-besar yang tidak berdampak langsung bagi ekonomi kerakyatan di kalangan bawah ya kan. Dulu saya pernah diundang oleh tim percepatan pembangunan pemerintah Provinsi Jambi, tim percepatan pembangunan Gubernur Jambi lah ya kan, yang apa Gubernur Jambi, bagaimana pembangunan di Provinsi Jambi ini bisa cepat gitu kan istilahnya. Saya sempat menawarkan suatu gagasan untuk mengurangi tingkat inflasi di Provinsi Jambi. Saya sampaikan waktu itu kepada mereka ya kan, bahwa kita ini secara pangan tidak mandiri loh di Provinsi Jambi ya kan. Kita beras dari luar ya kan, ikan pun juga banyak dari luar, sayur-sayuran juga banyak dari luar provinsi. Artinya kalau secara geografis ini kita ini mendukung Pak. Ada beberapa wilayah yang memang dataran tinggi seperti Kerinci, Merangin ya kan, itu wilayah-wilayah yang cukup bagus untuk dikembangkan ketahanan pangan sayur-sayuran. Kemudian juga kita punya laut kok Pak. Kita punya Kabupaten Tanjab Timur,
Kabupaten Tanjung Barat yang mayoritas dari masyarakat itu profesinya sebagai nelayan, ya kan. Kenapa tidak kita dukung mereka dengan program-program yang memang meningkatkan hasil ikan dari mereka pergi mencari ikan gitu kan. Kemudian juga kita juga bicara kapasitas sawah, banyak lahan sawah kita hari ini itu kan. Yang nganggur gitu ya. Yang nganggur. Ada juga Pak, padinya dibeli di Jambi, di packaging di Lampung, terus dijual lagi di Jambi gitu kan. Ini kan menjadi persoalan Pak. Artinya kita juga tidak bisa mandiri dengan di hilirnya. Nah, harapan saya nih dengan Bapak Gubernur Jambi bisa mengurai persoalan ini sehingga secara pangan di Provinsi Jambi juga mandiri gitu kan. Tidak fokus mengharuskan program-program mega proyek yang besar-besarnya harus berjalan, sedangkan masyarakat di kalangan bawah juga sangat sedih kita Pak. Tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran juga tinggi. Bapak bayangkan Pak, di Provinsi Jambi ini ada banyak kampus swasta maupun negeri, ya kan, yang setiap tahun itu mengeluarkan sarjana. Unja itu 1 tahun 3 kali wisuda. Yang sepengetahuan saya ya, 3 kali minimal wisuda itu 1.000, artinya 3.000 sarjana yang keluar dari Unja setiap tahun. Umbari 1 kali, UIN 2 kali, ya kan, yang minimal juga 1.000. Kalau kita kalkulasikan dari 3 perguruan tinggi ini saja sudah 6.000 sarjana yang keluar di Provinsi Jambi. Belum lagi kampus-kampus swasta maupun negeri yang lainnya. Nah, ini kan menjadi persoalan kita juga yang harus kita carikan peluang kerja mereka di mana itu kan. Sekarang ini tidak berbanding jumlah sarjana yang keluar dengan serapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Sehingga tidak heran Bung Idris ketika kita melihat teman-teman kita, adik-adik kita pasca sarjana balik kampung juga menganggur gitu kan. Pasca sarjana balik kampung motong parak juga, nodos sawit juga, ya kan. Bukan jadi profesi itu juga bagus sebenarnya. Tapi kan kita berharap kemampuan mereka yang harusnya bisa lebih dari itu membantu pembangunan Provinsi Jambi, akhirnya karena memang peluang kerja tidak besar, sehingga tidak terserap kemampuan dan keterampilan mereka. Ini menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintahan Provinsi Jambi hari ini, Bung Idris, seperti itu. Tapi begini, Bung Iin, dan kenapa saya tadi di awal tadi pembukaan, saya rasakan aman-aman saja apa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jambi, dan dia bekerja tulus, ya kan? Ternyata berjalan cukup, walaupun memang ada beberapa visi misi. Cuman ini kan baru pendapat orang banyak katanya seperti itu ya, yang saya tampung ini. Sebagian masyarakat menganggap tidak terrealisasinya apa menjadi visi misinya gubernur hari ini. Tapi kan tentu tidak semua, artinya tidak semua hal yang dia tidak kerjakan, tapi ada juga kan begitu. Ya, betul. Ya kan, contoh seperti jalan mana itu yang sekarang lagi familiar itu tuh, Talang Duku, Suakandis. Satu contoh kan. Itu kan berefek juga pada masyarakat. Dan itu diakui nggak itu? Ya, saya akuin itu. Saya juga terima kasih lah atas upaya Bapak Gubernur untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan provinsi, sehingga dia menganggarkan kurang lebih 36 kilo ya, atau kurang lebih seperti itulah, dari Simpang Talang Budak sampai dengan Suakandis. Dan ini memang jalan ini kan dikategorikan jalan yang rusak parah, gitu kan. Memang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jambi. Dan saya mengakui, saya berterima kasih malahan dengan Bapak Haris, Bapak Gubernur yang telah menganggarkan jalan tersebut. Itu ya, kalau kita prinsipnya Bung Idris, hal yang memang menurut kita baik yang dibangun oleh Pak Gubernur, kita dukung Pak. Akan tapi itu juga tidak mengurangi nilai-nilai kritis saya terhadap hal-hal yang beliau janjikan melalui visi misi dan tertuang pada RPJMD juga harus direalisasikan. Iya, juga harus direalisasikan. Ya, Pak. Artinya sekarang begini, Iin. Ini mungkin ini pandangan dari Iin atau perspektif Iin sendiri ya. Menganggap ini tidak terrealisasi. Ya kan? Apa yang menjadi persoalan bagi Iin? Ini menjadi persoalan ketika
Gubernur Jambi tidak merealisasikan, katakan seperti tadi yang disampaikan ya, bahasa janji-janji kampanyenya, atau memang ini harus dikerjakan, apa kira-kira menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan itu kan bahwa kita ini kan diberikan harapan kepada oleh beliau terhadap dengan melalui visi misinya terhadap banyak hal ya kan, ya seperti apa namanya bantuan Dumisake yang 2 miliar satu kecamatan, kemudian kartu saktinya beliau ya kan, hari ini saya pikir tidak begitu signifikan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga 1000 tower, siapa yang tidak berharap di setiap daerah itu punya akses internet yang baik sehingga mereka memperoleh informasi dengan cepat ya kan. Akan tetapi hari ini ya itu di mana Pak? Saya juga bingung ini, Pak Gubernur, tolonglah Pak Gubernur, kalau berjanji dia direalisasikan. 1000 tower yang dijanjikan Bapak Gubernur ya direalisasikan Pak, itu kan. Satu lagi Pak, ada lagi kawasan apa namanya? Sentosa ya, Sengeti, Tungkal Sabak. Dalam postur anggaran 2022 kita tidak melihat apa namanya pemerataan keadilan pembangunan Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Tanjab Timur hari ini kan tingkat kemiskinan paling tinggi seprovinsi Jambi. Ini sesuai data BPS. Tanjab Timur 24,36 atau 24,70 ya persen. Paling tinggi seprovinsi Jambi. Dari kabupaten lain tingkat kemiskinan tertinggi ada di Tanjab Timur. Harusnya ya kan program-program melalui APBD Provinsi Jambi harus banyak membantu Tanjab Timur ini mengurangi tingkat kemiskinan situ. Kan sudah ada bupatinya Pak. Ya betul. Ya, tugas gubernur kan juga membantu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Karena kan wilayah provinsi kan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, ya kan? Nah, harusnya melakukan koordinasi dengan baik dengan kepala daerah kabupaten kota, bagaimana mengurai persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, hari ini kita tidak melihat itu, Pak. Yang namanya pemerataan keadilan pembangunan itu saya pikir masih jauh Pak, masih banyak harusnya koordinasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan kepala daerah sehingga bisa mengurai persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi itu Pak. Jadi nanggap apa ini hari ini Gubernur ketika tidak merealisasikan itu? Ya Pak Gubernur jangan memberi janji-janji busuk Pak, janji-janji palsu. Ya, kita berharap Bapak Gubernur benar-benar bisa bekerja dengan baik merealisasikan apa yang sudah beliau janjikan sesuai dengan visi misi Jambi Mantap yang beliau gagas pada saat terpilih kemarin itu kan. Kemudian juga sebagai seorang pemimpin kan harus gentleman. Harus benar-benar jujur. Harus benar-benar mampu menepati janji-janjinya. Iya kan? Karena ini kan pertanggungjawabannya kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi loh, Pak. Iya kan? Jangan beliau sekedar berbicara menjanjikan akan tetapi itu tidak direalisasikan. Potong jawabannya dengan seluruh masyarakat Provinsi Jambi, dengan Tuhan juga Pak. Ini Pak. Nah, seorang pemimpin itu kan akan dituntut pertanggungjawabannya ke depannya. Nah, kita udah mau Bapak Gubernur ke depan ya secara sosial juga nanti mendapat anggapan yang tidak baik, kemudian secara pertanggungjawaban Tuhan juga ya beliau sendiri nanti bertanggung jawab kan. Tapi kan kita berharap Bapak Gubernur berhasil sampai dengan priorisasinya merealisasikan janji-janji dari visi misi Jambi Mantapnya. Baik, mungkin sedikit lagi saya tambahkan. Artinya tadi ada beberapa janji-janji yang tidak realisasikan ya, yang mungkin urgennya mungkin yang kelihatan itu 1000 tower yang tidak ada satupun ya. Terus apalagi Dumisake. Ya. Menurut Iin sendiri, bagaimana ingin memberikan pandangan agar bisa itu terrealisasi? Terrealisasi apa menjadi tadi program itu berjalan? Sebenarnya Pak ya, kalau analisis subjektivitas saya, mungkin saya tidak terlalu memahami banyak aturan lah Pak ya. Akan tetapi saya baca bahwa ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memang salah satu contoh anggap pembangunan tower. Pembangunan tower itu tidak menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Nah, ini kan artinya ada kesalahan dalam penyusunan visi misi dulu atau mungkin sengaja ya untuk mencari perhatian dari masyarakat ya kan, sehingga ada harapan-harapan dari masyarakat internet gratis. Akan tetapi ini kan tidak terrealisasi Pak. Tower tersebut satu saja
tower yang kita kenal kayak tower Telkomsel gitu kan, yang dibangun oleh cuma satu saja. Kalau memang ya dalam 1 tahun berjalan ini ya kan, kalau yang dijanjikan 1000 ya minimal 10 saja lah Pak yang sudah dibangun towernya gitu kan. Tapi kalaupun itu harus terbangun, maksud saya tadi ya, kira-kira apa masukan biar bisa itu terbangun? Mungkin pandangan umum lah. Ya beliau harus berkoordinasi dengan yang berwenang membangun tower ini ya, tower apa namanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak bisa kita lakukan ya. Kalau menurut saya kalau melalui penggunaan anggaran APBD itu tidak menjadi bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi, atau APBD tidak bisa digunakan untuk membangun tower kayak tower Telkomsel, XL maupun tower yang lainnya. Maka jangan harap ada tower di Jambi. Itu jangan harap. Mungkin bisa saja dia membangun tower kecil, misalnya kita pasang wifi di mana gitu kan di daerah. Pasang wifi. Ya, wifi. untuk menutupi janji 1000 tower tersebut. Tapi kan yang dijanjikan tower Pak, bukan wifi gitu kan. Ya, itu penting poinnya, jangan sampai ini salah. Bedakan wifi dengan tower ya. Terus demi sake kira-kira 2 miliar 1 kecamatan kan berjalan itu kalau menurut informasi yang saya dapat, saya terima gitu. Mungkin apa namanya? Nah, maksud Iin sendiri ini ya. Demi sake yang bagaimana yang tidak berjalan itu? Demi sake yang tertuang pada visi misi Bapak Gubernur yang saya pahami adalah bantuan 2 miliar yang diserahkan ke kecamatan. Bantuan tunai begitu? Iya, uang dana transfer lah ke kecamatan, sehingga kecamatan bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan dalam di daerah kecamatannya itu kan. Akan tetapi Pak, ada peraturan perundang-undangan bahwa pemerintahan provinsi tidak boleh mentransfer dana langsung ke kecamatan dengan 2 miliar tadi itu kan. Kemudian juga Pak, 2 miliar 1 kecamatan itu kan kalau kita kalikan 141 kecamatan itu 284 ya miliar. Kemudian cukup banyak menyerap APBD Provinsi Jambi gitu kan. Logikanya kita sih sangat berharap Pak 2 miliar ini bisa terrealisasi kan, sehingga bisa membantu ekonomi kerakyatan yang ada di masing-masing kecamatan. Akan tapi hari ini faktanya hanya program-program pemerintah yang itu diklaim adalah bantuan demi sake gitu kan. Tidak seperti berbeda dengan seperti visi misi yang mereka janjikan pada yang dulunya gitu kan, berbeda nih Pak. Nah, itu yang saya pahami ya kan. Mungkin saya salah, tolong silakan di cross check, atau kita berani berdebat sini dengan siapa gitu kan terkait realisasi demi sake. Boleh kita bedah nanti peraturannya seperti apa. Kemudian juga termasuk pembangunan 1000 tower, sejauh mana kewenangan pemerintah Provinsi Jambi bisa membangun pembangunan 1000 tower tersebut gitu kan. Tapi saya nggak sepihak loh dengan Iin hari ini, pemirsa. Mungkin lain waktu saya akan minta sumber dari mungkin tokoh muda ya kan, kaum aktivis, atau mungkin selaku penggerak motor pemenangan Haris Sani waktu itu. Boleh kita duduk, kita cari kebenarannya kan, mungkin seperti itu. Apa yang disampaikan Dindo ini mungkin saja saya juga tidak bisa memaksakan diri saya mengatakan bahwa benar apa yang disampaikan Iin, kan begitu Iin ya. Tapi hari ini kita sama-sama mengkoreksi atau mungkin mengkritisi secara membangun, yang tidak juga menyalahkan siapapun itu kan, seperti itu. Hari ini kita lihat gubernur juga berjalan pada porosnya, walaupun memang masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan atas janji-janjinya yang hari ini mandek, yang tidak tepat sasaran, kan begitu. Masih banyak sekali Bung Idris. Masih banyak sekali Bung Iin ya. Apa harapan ke depan untuk gubernur? Ya, harapan saya ke depannya ini waktu berapa tahun lagi? 1 tahun? Kurang lebih 2 tahun lagi lah Pak ya. 1 tahun lebih ya, 2 tahun lebih kurang ya. Ya, kurang lebih 2 tahun lah Pak. Kira-kira bisa nggak gubernur merealisasikan janji-janjinya menurut pandangan Iin? Ya, sebelumnya Bung Idris, prinsipnya kalau saya pribadi ya kan, bahwa ketika program-program gubernur itu pro dengan rakyat, saya mendukung. Saya akui beliau bagus. Nah, akan tetapi
ketika program-programnya tidak berjalan sesuai dengan janjikan, maka ya saya tidak pernah takut, Bung Idris. Saya akan terus memberikan kritik-kritik yang membangun, yang konstruktif, sehingga Pak Gubernur bisa benar-benar mampu merealisasikan visi misi Jambi Mantap yang beliau gagas. Kemudian juga hal menjadi penting adalah prinsip penggunaan APBD itu adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, hari ini menjadi persoalan Provinsi Jambi pasca pandemi, tingkat kemiskinan meningkat, ya kan. Kemudian juga pengangguran tinggi, lumayan tinggi, ya inflasi juga tinggi, kemandirian pangan juga masih belum. Jadi memang saya berharap dengan Bapak Gubernur, program-program yang dicanangkan ke depannya adalah program-program yang benar-benar membangun ekonomi kerakyatan. Program-program pembangunan yang asasnya berkeadilan dengan kabupaten-kabupaten lain, ya kan? Ya, adil dalam tanda kutip maksudnya, kan, tidak harus sama rata, kan, tapi ya seperti contoh tadi yang saya sampaikan bahwa seperti Tanjab Timur kan untuk pembangunan infrastruktur kan membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Apa salahnya pemerintah Provinsi Jambi membantu Kabupaten Tanjab Timur sesuai dengan kewenangannya, sehingga proses pembangunan baik infrastruktur, sumber daya manusia maupun mengatasi tingkat kemiskinannya bisa sama-sama bekerja sama dengan kepala daerah di Kabupaten Tanjab Timur. Itu poin penting yang harus Bapak Gubernur perhatikan, sehingga secara ekonomi masyarakat Provinsi Jambi mandiri. Kalau secara ekonomi kita mandiri, ya ke depan kesejahteraan kehidupan kita ya tentu akan meningkat. Saya cukup menyayangkan Bung Idris, bukan berarti saya menolak atas pembangunan mega proyek multi-yes yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Seperti apa itu? Contohnya Stadion bola, Islamic Center, kemudian beberapa ruas jalan yang memang telah disahkan untuk dijadikan multi-yes. Akan tetapi kalau bicara skala prioritas pembangunan ini kan Pak, ada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan lainnya kan. Maka ada yang menjadi lebih penting tadi sebelumnya disampaikan bahwa ekonomi kerakyatan ini harus dibangun oleh Bapak Gubernur, sehingga masyarakat benar-benar mandiri dan dirasakan bersama masyarakat kalangan bawah bahwa inilah program-program pemerintah Provinsi Jambi yang dicanangkan melalui visi misinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jambi. Mohon maaf Pak, saya contohkan seperti ini. Pembangunan stadion bola. Kalau kita melihat dari beberapa provinsi sebelah, Provinsi Sumsel, pembangunan stadion itu melalui APBN. Bahkan Riau juga melalui APBN. Ya, hanya di Provinsi Jambi lah yang menggunakan APBD yang cukup besar, Pak. Yang ini menyerap APBD Provinsi Jambi yang cukup besar, yang seharusnya mungkin bisa digunakan untuk program-program ekonomi kerakyatan tadi, gitu kan. Pasca pandemi Pak, kita semua susah. Lucunya lagi, pada saat inflasi tinggi, masyarakat Jambi tidak ada yang mengeluh katanya kan. Masyarakat yang mana Pak yang tidak mengeluh Pak? Coba Bapak turun ke bawah, tanya orang-orang di sekeliling Bapak, mengeluh enggak dia Pak? Mengeluh semua sekarang ini Pak. Belum lagi naik lagi BBM ini Pak. Janganlah seperti itu Pak. Kita tidak butuh pencitraan. Yang kita butuh hari ini kerja-kerja nyata Bapak yang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Itu Bung Idris. Terima kasih. Itu luar biasa. Itu dia Pak Bunur, dan kami akan menunggu atensinya. Siapapun yang mau mengklarifikasi silakan duduk bareng bersama kita. Dan tentunya kita tetap mengedukasi masyarakat Provinsi Jambi yang sifatnya bersama-sama membangun Jambi ke depan. Terima kasih Bung In, selamat malam. Selamat malam Bung Idris.